Saat sidang ketiga kasus Supriani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara hadirkan 8 saksi pada Selasa 29 Oktober 2024. Dari 8 saksi dihadirkan, 3 diantaranya anak-anak atau masih di bawah umur, sehingga sidang di Pengadilan Negeri Andolo Konsel berlangsung secara tertutup. Kuasa hukum Supriani Andri Darmawan mengatakan 3 saksi anak yang telah diperiksa tidak bisa dijadikan sebagai saksi karena tidak memenuhi syarat dan keterangan saksi tidak disumpah. Sehingga penyertaan saksi anak tersebut hanya dijadikan petunjuk untuk melihat fakta yang sebenarnya. Dari beberapa anak diperiksa, ia menemukan fakta banyak keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tidak sesuai yang disampaikan saat persidangan hari ini. Seperti masalah waktu pemukulan di mana di BAP mengatakan anak seorang polisi tersebut dianiaya pukul 10.00 WITA. Sedangkan di persidangan ketiga ini disampaikan penganiayaan pukul 8.30 WITA. Sementara saksi anak lainnya atau saksi terakhir mengatakan tidak tahu, padahal saat di kantor polisi mereka bersama-sama mengatakan pukul 10.00 WITA. Andri menyampaikan keterangan saksi anak terkait cara memukul juga berbeda-beda. Seperti ada yang mengatakan dipukul dari atas, sedang yang lain mengatakan dipukul dari atas tetapi pelan. Kemudian ada pula yang mengatakan anak dari oknum polisi tersebut dipukul dengan gagang sapu bagian tengah, sedang yang lainnya mengatakan dengan ujung sapu. Sementara itu, ayah korban Aibda Hawe saat ditemui tribunnews.ultra.com enggan berkomentar usai persidangan. Tadi masalah pukulan ya, masalah pukulan. Kan tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan. Posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi. Kan? Nah, kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya ya. Nah, kalau kita lihat luka itu, kan itu lukanya sejajar toh, sejajar di paha. Nah, makanya itu yang aneh kalau kita melihat bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha, padahal kan di belakang kan ada penghalang sandaran kursi toh. Kemudian anak-anak tadi mengatakan katanya dia dipukul dari atas toh, dari atas. Nah, ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas tapi dia pelan saja. Nah, katanya posisinya dari atas dia memukul, kalau pakai gagang sapu kan miring gitu. Miring toh. Nah, kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Nah, ini yang tidak gejala inilah yang terbuka, maksudnya tidak bersesuaian antara misalnya bukti luka dengan penjelasan anak tadi. Karena katanya dipukul dari posisi atas, Bu Supri memegang sapu, memukul ke atas begini posisinya miring. Nah, bahkan anak tadi yang mengatakan ada yang terakhir tadi kayak Dalva dengan ada satu anak katanya nggak kena gagang sapu, karena sapu di bagian tengah. Yang anak terakhir tadi justru mengatakan bahwa dia ujung sapu yang kena. Nah, sehingga memang banyak sebenarnya keterangan yang miss. Makanya kenapa dari awal kami menyaksikan keterangan anak ini sebagai dasar dari pada kepolisian dan kejaksaan untuk menetapkan tersangka. Karena ya kita bisa lihat ada mana tadi dokumennya, di mana tadi ada dokumen nggak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.